Halo everyone, perkenalkan namaku Esner Benerivo, biasa dipanggil Bena, dengan NPM A1J02138. Di sini aku dari Prodi Pendidikan Nonformal. Ada sama dengan aku nggak nih? Bisa sama? Kenalan yuk. Nah, aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNES Bengkulu. Tujuan aku membuat video ini untuk memberi materi dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD, di mana pembahasan dari video ini yaitu tentang bab 14 Total Quality Management. Pembahasannya ada konsep dasar Total Quality Management, pengertiannya, pemikir-pemikirnya, implementasi, pilar, hambatan, dan filosofi barunya. Baik, kita langsung membahas materi pertama ya, yaitu ada konsep dasar Total Quality Management, di mana untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dan lembaga pendidikan atau sekolah. Dan fungsi pengertian Total Quality Management itu, kata manajemen dalam TQM berlaku bagi setiap orang dalam sebuah institusi, apapun status posisi atau perannya, adalah manajemen bagi tanggung jawabnya masing-masing. Total Quality Management itu didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Dan yang C ada pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama itu ada menurut W. Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada J. M. Juaran. Yang ketiga ada Armand V. Feiragum. Dan 4 ada Philip B. Crosby. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Dan yang D ada implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada persiapannya. Tahap persiapan ini adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Dan yang kedua itu ada pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem ini dilakukan dengan langkah-langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada. Dan yang ketiga, itu ada implementasi sistem. Langkah yang dilakukan itu adalah melaksanakan uji coba sistem, jaminan kualitas dalam lingkup tertentu, berdasarkan siklus PDCA, yaitu ada Plan, Do, Check, and Actually. Dan pembahasan selanjutnya itu ada E, Pilar Total Quality Management, TQM. Kretsch dan Crutchfield tahun 1962 mengungkapkan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu yang pertama ada organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Pada lembaga pendidikan atau biasa disebut sekolah itu, lulusan merupakan titik pusatnya. Tujuan lulusan berkualitas tidak mungkin terwujudnya tanpa proses pendidikan yang bermutu. Dan yang F ada hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Menurut Salis, kendala yang harus diatasi ketika memperkenalkan TQM adalah kerja keras dan waktu. Karena jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perjalanan mekanisme kerja mutu akan terhambat. Volume tekanan eksternal juga bisa menghalangi upaya sebuah organisasi dalam menerapkan TQM, walaupun program-program mutu disampaikan dengan publikasi yang besar-besaran. Seringkali program-program tersebut tergilas oleh inflasi lain. Dan yang G ada filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa di mana para manajemen atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan di dalam manfaat filosofi baru ini, penerapan TQM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen,
karyawan, dan mahasiswa, serta meningkatkan produktivitas, mengurangi pekerjaan ulang, memperbaiki proses, dan yang terakhir itu ada mencapai kerjasama yang baik. Nah, itulah penjelasan materi dari bab 14 tentang Total Quality Management. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya kalian yang menonton ini bisa mengambil manfaat dari materi-materi yang saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye, see you.